selamat datang di channel aku lagi. Aku Beratu Nurhida Fazira yang berbagi tentang belajar atau kuliah atau berkarir di luar negeri. Kali ini aku bareng teman aku, karena aku bareng teman aku, tamu spesial yang susah banget diundang, namanya Armita Anjaswari. Oke, hari ini kita bakal sharing-sharing pengalaman aku pribadi dan teman aku yang bakalan berangkat bentar lagi untuk program au pair ke Belanda. Oke, tanpa banyak bicara kita langsung aja ya. Oke, halo Kak Ratu dan Kak Armita. Iya. Ini ada pertanyaan banyak nih dari teman-teman. Yang pertama ada pertanyaan dari Kak Henny. Tahu dari mana nih program au pair ini? Aku dulu apa Armita dulu? Boleh deh Kak, Armita dulu deh. Oke, kalau dari aku tahu program ini dari teman-teman di sekitar aku atau teman-teman kampus aku. Karena mereka kan udah sebelumnya pernah melakukan program ini terlebih dahulu. Jadinya mereka mengenalkan ke aku juga. Oke. Kalau aku pribadi, aku taunya dari cari informasi sih waktu itu sama teman aku juga waktu di kampus. Kita nyari gimana sih cara mudah buat keluar negeri tanpa beasiswa yang you know lah ya, ribet banget ngurusin dokumennya, terus kayak apa program yang murah tentu saja karena kita tidak mau mengeluarkan uang terlalu banyak dan gampang gitu untuk dan worth it lah untuk kita reach gitu. Aku penasaran nih Kak, kenapa tertarik buat daftar au pair? Dari Kak Ratu dulu kan? Oke. Tadi aku udah mention sih kenapa. Pertama karena aku tuh pengen keluar negeri dari dulu. Siapa sih yang nggak pengen gitu ngejakan kaki di negara lain? Mungkin penasaran aja gitu. Apalagi Eropa gitu, negara yang maju banget dan kita selama ini cuma ngeliat dari foto. Jadinya pasti pengen banget ke sana, cuman udah nggak punya uang, udah otak gitu-gitu apa sih? Maksudnya standar gitu, gimana ya biar gampang ke situ gitu. Itu sih alasan pertama. Kalau dari alasan aku udah buat rencana buat keluar negeri emang tanpa biaya gitu. Karena kan dari pandemi Gratis lah ya, gratisan. Dari pandemi aku sama temen aku namanya Puput, itu kita kayak wah kita harus upskill buat Englishnya. Itu gimana sih caranya? Masa iya kita kayak gini-gini terus gitu. Karena kan kita secara tidak langsung kalau kita berada di lingkungan yang emang sehari-harinya bahasanya ibu bahasanya itu Indonesia dan Sasak, yang gimana caranya buat upskill ke English gitu kayak profesinya ya mungkin stuck di sana. Dan kebetulan kan mungkin teman-teman kampus aku atau Puput ini juga kasih informasi kalau memang ada program au pair gitu yang secara gratis kita bisa tinggal di Eropa secara mungkin agak lama sih, dalam jangka waktu 1 tahun atau beberapa bulan aja. Aku nambahin deh dikit. Sebenarnya gampang dan gratis tuh bonus ya. Tapi yang pertama itu kita bisa kayak ini jadi batu loncatan untuk kita berkarir di luar negeri dengan mudah gitu. Kalau mau sebenarnya au pair ini programnya nggak boleh kita lanjut setelah au pair, misalkan mau ambil kuliah atau mau ambil kerja di sana itu nggak boleh. Tapi itu formalitas. Jadi setelah kita au pair mau kalian ngapain aja di sana, mau tinggal lebih lama itu bebas sebenarnya ya. Cuman nanti buat apply visa itu nggak boleh diucapkan ke orang ke dubesnya gitu. Jadi bisa ini jadi step pertama ikut program ini karena ini murah bahkan hampir gratis gitu. Cuman mungkin biaya paspor atau yang perintilan kecil yang akan kita bayar sendiri. Untuk persiapannya kira-kira apa aja yang perlu disiapin untuk teman-teman yang tertarik untuk ikut au pair? Menurut aku sih yang penting itu punya paspor dulu, karena kalau nggak ada paspor kita nggak bisa ngurus visa ataupun nge-apply au pair. Kalau ya betul banget. Tapi yang basic banget kayaknya bahasa deh. Bahasa kita harus tahu bahasa Inggris karena mau interview sama GF atau agensi kita harus pakai bahasa Inggris, mereka nggak ngerti bahasa kita sama sekali. Kan dari awal tuh sebenarnya bahasa, baru setelah dapat GF dan agensi udah approve juga baru kita persiapan ke kayak paspor dan dokumennya. Mungkin bisa spill. Kalau aku dulu dokumennya itu pertama ya paspor, terus visa. Buat apply visa itu ada akta pastinya, terus ada paspor, ada aku lupa namanya itu ya, Yang apa dokumen dokumen yang buat apply visa yang kita isi pakai tulisan tangan. Formulir MPV, application. Iya, MPV application itu yang kita isi buat ke dubes. Pokoknya yang pertama itu paspor, apostille akta, ijazah itu opsional ya, opsional. Terus SK
SKBM, surat keterangan belum menikah itu kalau yang muslim bisa minta di KUA, kalau non muslim bisa minta di Dukcapil. Itu aja sih sebenarnya yang urgent, karena yang lain kayak kontrak dan segala macam itu disiapin sama agensi kalau untuk Belanda. Kalau dari prosedurnya sih sama aja sama Kak Ratu, tapi aku mau perlu nambahin kalau dari SKBM itu harus ditranslate dulu dan diapostyle. Oh iya benar, sama sih. Dan kalau kalian masih punya akta yang masih berbahasa Indonesia, kalian harus ganti dulu nih ke Dukcapil biar jadi dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Setelah itu kalian apostyle. Dan yang terakhir itu kita apostyle Kak Ratu, pokoknya 3 dokumen. Aku cuma satu sih yang SKBM aja. Oh, aku SKBM, terus akta kelahiran sama apa ya satu waktu itu. Aduh, aku lupa. Mungkin bisa ditambahin di atas. Oke, Wah, nanti. disiapin lah tuh ya, translate dokumen itu bisa di lebih awal mungkin persiapannya bisa di. Ya, nanti bisa cek di blog aku, udah aku tulis ya. Ntar linknya di sini ya. Nanti Kak Ratu yang tambahin. Oh ya, tadi katanya ada surat keterangan belum menikah. Nah, penasaran nih buat teman-teman yang baru lulus SMA itu bisa nggak sih daftar atau sampai umur berapa batas buat daftar au pair ini? Minimal au pair itu 18 tahun. Jadi walaupun kamu udah lulus SMA, baru lulus SMA dan udah 18 tahun itu bisa daftar. Maksimalnya 25 ya. 25 dan harus belum menikah. Karena itu tadi tujuannya SKBM itu. Berapa lama nih Kak pengurusan persiapannya tuh? Berapa lama yang dibutuhkan? Sebenarnya cepat banget, cuman aku kan sambil kerja ya waktu itu ya ngumpulinnya. Jadi aku harus cari waktu buat kesana, terus kayak bikin SKBM ke KUA kayak gitu dia yang lama. Sebenarnya itu bisa seminggu selesai asalkan tiap hari kamu jor-jorin gitu ya. Tapi kan waktu itu aku sambil kerja jadinya nyampe sebulan lah buat ngumpulin semuanya. Oh, berarti bisa lah ya cepat gitu, nggak perlu Bisa. lama. Yang paling lama itu pastinya di pencarian GF. Cuman nanti deh kita bahas itu di lain waktu. Beda sih ya. Aku juga memakan waktu yang cukup lama itu bulan dari pertengahan Oktober sampai awal Desember karena lamanya itu banyak revisi dari KUA-nya. Dimana KUA-nya ini kan pejabatnya masih terbilang baru, yaitu kepalanya baru dan belum disahkan di Kemenkumham. SKBM-nya yang di ini yang lama. Oke. Jadi lamanya di sana. Berarti Kemenkumham minta ini ya, nama sama tanda Tanda tangannya. oke. Jadi itu apalagi kepalanya itu mungkin takutnya disalahgunakan lah ini Namanya. nama sama tanda tangannya. Dan pihak untungnya agensi dari Jakarta yang bantu aku buat apostille dokumennya meminta dari pihak Kemenkumham itu kayak berupa surat pengantar lah buat ke KUA di Ya, jadi tempat surat aku. itu bisa di-download teman-teman dan kita bisa isi sendiri buat dikirim lagi ke KUA. Stempel lagi, tanda tangan lagi, kita kirim Iya, lagi. iya. Kirimnya asli nggak? Ini Scan bisa aja. ya. Oh, oke. Karena Bisa, berarti nggak ngabisin biaya banyak lagi ya, Nggak. cuma ngurus aja. paling penting sih kalian juga harus tes kesehatan. Oh ya? Karate itu gimana waktu itu? Aku karena waktu itu nanya agensiku kan, tes kesehatannya gimana? Pakai bahasa Inggris sih, tapi Mbak aja ya. Tes kesehatan gimana Mbak? Bebas, nggak harus ke rumah sakit, bisa di apa? Puskesmas. Mereka nggak bahasanya puskesmas, aku lupa deh, klinik terdekat atau apalah. Dan waktu itu kebetulan petugas puskesmas itu kakakku gitu, jadinya Nggak malah. bukan orang dalam ya, tetap harus ngikutin Harus prosedur. sehat, ya. Cuman nggak bayar sama sekali karena aku di puskesmas gitu, gratis. Aku bayarnya itu kalau dihitung-hitung ya, ini kan aku sama Kak Ratu ini beda agensi. Aku dari Open Internasional dan dia dari Minacare. Dan aku harus cek lab gitu dan ngabisin biaya 1 jutaan lebih. Untuk tes kesehatan aja. Betul. Sumpah. Bentar, itu TB ya? Iya, TB, aku HIV sama hepatitis A, B, C nya langsung. pantes soalnya kalau aku itu boleh dikerjain di Belanda. Oh, kalau aku enggak. Jadinya aku dibayarin lagi di sana nanti. Jadinya sebenarnya nego-nego sama agensi sih. Waktu itu aku bilang boleh nggak, aku nggak punya biaya nih untuk tes TB di sini dan aku nggak tahu di mana yang proper untuk di Lombok karena kita ini pulau kecil. Aku bilang, oh yaudah nggak apa-apa di Belanda aja nih, dan emang dibayar GF di situ. Itu enaknya. Enak sih kalau di situ. Tapi kayaknya emang normalnya 1 juta
range-nya segitu ya kalau dinas kesehatan Iya, di rumah iya. sakit. Untuk yang di Lombok mungkin bisa di rumah sakit umum ya. Kalau aku Sakit. kemarin kebetulan di rumah sakit Kota Mataram. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa cross check lagi ya, tanya agensinya. Kalau nggak mampu kayak Kak kita bayar 1 juta langsung, kayak aku tanya aja boleh nggak nanti di Belanda nanti. Soalnya di sana udah pakai kayaknya sih udah pakai asuransi, aku nggak tahu. Intinya kita nggak bayar lagi. Tadi kita udah bahas SKBM, sudah bahas tes kesehatan. Nah, yang paling penting nih, syarat visa ini bisa dijabarin nggak Kak dari yang Jabarin pertama lagi ya? ya? Tadi Dari udah awal banget. Dari awal banget tuh syarat-syarat visa apa gitu. Mungkin biar teman-teman nggak pusing dari tadi dengernya sana kemari gitu soalnya. Dari aku aja, nanti kamu tambahin aja. Aku ingat banget pertama kali itu aku bikin akta, karena aktaku akta lama gitu. Jadinya aku harus perbarui supaya akta sekarang di se-Indonesia itu bisa pakai bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Indonesia atas, bawah ada translate bahasa Inggrisnya. Nah, setelah itu bikin paspor. Aku udah punya paspor sebelumnya gitu. Kalau akta itu biayanya gratis ya, nol. Iya, gratis, Paspor 0 itu rupiah. 350.000 yang non elektronik. Kalau yang elektronik kalau nggak salah 650. gampang banget sih bikin paspor. Yang penting kita ada tujuan biar pihak imigrasi tuh nggak curiga ya. Iya. Ya nggak usah bilang au pair ya, spill teman-teman, nggak usah. Kamu pakai Aku waktu itu bilang study, cuman karena mungkin banyak kenalan di imigrasi. Oh ya benar, dia punya orang dalam gitu. Karena kan kita ini perlu bukti kalau memang benar kalau studinya itu kemana gitu. Jadi harus memang benar-benar jelas kalau ke imigrasi. Dan waktu itu aku bilang aja aku salah pilih gitu. Aku sebenarnya mau liburan. Itu loh, SKBM ini gratis ya teman-teman, bisa minta di KUA atau di Dukcapil. Nah tapi apostelnya yang bayar. Iya, yang bayar. Kalau kalian mau ya, aku saranin, aku sama Armito tuh pakai agen apostel. Soalnya sebenarnya nggak ribet-ribet banget, cuman kita harus banyak yang diurus dan itu tuh udah murah gitu daripada kita ngurus sendiri. Ambil di stiker apostel juga kita harus ke sana gitu. Kalau pakai agen nggak perlu. Karena Lombok sama Jakarta kan jauh banget ya, jadinya bakal menghabisin banyak banget kalau kita mau langsung ke situ. Selain itu tadi SKCK itu bayarnya 30.000 teman-teman. Tapi sebelum SKCK ke Polda kita harus minta surat pengantar di SKCK Polres setempat. Ya pokoknya Polres setempat lah. Kayak Sektor, di kalau- kabupaten, lalu Polda NTB, lalu Polresta Mataram. Oh enggak, aku sampai Polda aja. Enggak, aku langsung ke Polresta, soalnya mungkin Satu-satu tuh berarti bertahap. ya karena kan kalau si Ratu ini kita beda 1 tahun opernya. Mungkin ini kebijakan baru dari Mataram atau di I don't know about that. Tapi SKCK intinya bisa tanya aja, polisi pasti tahu. Iya. Dan bayarnya setiap ke Polres atau Polres selalu 30.000. Jadi Iya, kaliin benar aja banget. berapa kali kalian ke polisi gitu. Kalau di OPR internasional itu, kalau di agensiku itu dimintakan peran bank Berapa sih minimal 8 juta. yang ada di Iya, rekening benar. kita? Cuman kan aku udah habis di dokumen gitu, dan aku mau ngelampirin apa? Bisa di-spill Kak dari awal sampai akhir itu ngabisin budget berapa? Aku nggak banyak. Aku udah spill sebenarnya di blog, cuman aku bakalan ingat-ingat lagi ya. Kayaknya sih nggak lebih dari 3 juta. Ada segini ya? 3 juta itu berapa? Segini. Ya, segini. Aku segini ya, Rita segini ya. Pokoknya aku boncos banget sih kalau itu. Tapi worth it sih, kan nanti bakalan keganti juga pastinya, karena ya nggak mungkin sia-sia lah perjuangannya. Aku sebenarnya mau nanya sesuatu sih, tapi Ya boleh deh, nanti aja aku nggak tahu kalau kamu jawab atau gimana. Ada yang mau spill nggak gajinya? Oke. Oke. Mungkin aku nggak tahu lah. Soalnya ini kan agak sensitif ya, guys. Itu enggak kok, nggak sensitif. Enggak ya? Itu selalu ada di profil GF kita, berapa dia mau kasih. Mereka tulis di situ mau kasih kita berapa. Ada yang 280 euro, ada yang 300, ada yang 350, ada yang 400 kayak gitu. Terus aku waktu itu dapat yang 350 euro. Itu kalau dirupiahin 7 juta lah kurang. Tapi akhirnya waktu udah di sana aku dikasihnya 400 euro. Lumayan sih kalau buat sebulan. Tapi itu kita ke cover makan dan Iya, semua itu cuma uang saku dari transportasi, internet, semua udah di cover mereka. Itu kayak kita uang saku murni, kayak apa sih bahasa Bersih lah ya. Bersih lah ya. Kalau aku tuh, kalau GF aku kasih uang saku 75 euro per weeknya. Berarti kalau satu bulannya 310 nggak sih? ya
ya sekitar itu. Iya, Ya emang standar di negara-negara itu beda. Kalau di Belanda itu standarnya 280 sampai 300 euro. Kalau kurang dari itu biasanya nggak worth it sih. Cuman kan kalau di Jerman itu kenanya 200. Karena di Jerman lebih murah Iya. biaya hidupnya kalau dibandingkan di Belanda ya. Untuk tiket pesawat ke sananya, ke negaranya? ditanggung Ditanggung. Sebenarnya kesepakatannya itu 50-50 dari rata-rata agen itu kita yang bayar pergi ke Belandanya, pas balik salah. JF yang bayar pas kita ke Belanda, pas balik itu kita yang bayar sendiri. Cuman waktu itu Baliknya bayar sendiri. itu kesepakatan asli di kontrak. Tapi kan nego lagi, aku tuh akhirnya bilang, maksudnya JF ku alhamdulillah dapetnya yang baik, jadi bolak-balik dibayar. tiket aku sendiri tuh 6 juta. Ya, berarti lagi dapet yang murah. Ya. Soalnya aku waktu itu kan Januari ya, maksudnya kayak tahun baru banget, masih mahal. Cuman aku 0% dibayarin semua sama dia. Intinya banyak-banyak nanya ke GF Ya, banyak-banyak komunikasi. Pesan buat yang mau persiapan au pair ke Belanda. Kalau ada niatan untuk melakukan au pair dari sekarang ya mulai urus dokumen menurut aku. Soalnya dokumen itu sangat memakan waktu, energi juga kemakan. Ya, bahkan sampai pengen nyerah ya. Iya benar. Saking ribetnya. Cuman yang nggak paling ribet kok kalau udah di jalan. Iya. Aku rekomendasiin banget sih ikut au pair karena ini tuh kayak cara mudah banget buat ke luar negeri dan berkarir di sana. Dan nggak ada seleksi ya, nggak kayak beasiswa yang ada kuotanya, nggak ada. Selama kamu mau berusaha buat daftar, selama kamu mau berusaha buat apply, kamu pasti berangkat. Jadi jangan takut nggak ada kesempatan. Setiap tahun tuh au pair tuh ganti dan banyak banget lowongan atau keluarga yang nyari dan nggak akan habis deh. Selama kamu masih di range 18 tahun sampai 25 tahun harus banget dicoba. Yang penting ada niat sih menurut aku, niat dan tekad. Karena kalau ini kan au pair ini nggak ada tes-tesnya. Apalagi itu keluar negeri gratis dan tinggal 1 tahun dibayarin dan digaji. Kalau digaji lagi sih, kalau gaji kan Iya, iya. lebih tinggi kalau yang bisa. Uang saku. Tapi buat orang Indonesia pasti itu udah banyak banget. Iya. Nah, untuk Dan Oke, terima kasih teman-teman udah ngikutin sampai akhir. Untuk info selanjutnya kalian tetap bisa hubungin aku lewat Instagram aku di sini. Nanti kita bisa share juga di situ. Aku juga ada blog di sini. Dan terima kasih sekali lagi ke Armita yang udah mau berkunjung sebelum berangkat ke Belanda. Send like ya. Terima kasih Kak Gina yang ada di belakang layar. Terima kasih semuanya. Kita tutup sampai di sini ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.